Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa. Inti dari pemidanaan ini, menurut Bung Rismon, Bang Jagir, Bang Jambahanda Girsang, bahwa ada pengubahan pada dokumen yang dianggap milik Pak Jokowi. Dan pengubahan itu disesuaikan dengan keinginan si pengubah yang dalam hal ini adalah tersangka dari Mas Roy dan juga Dr. Tifa. Silakan untuk kemudian dijawab soal itu. Bebas. Oke. Jadi begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy dan Dr. Tifa itu dikenakan 4 hal. Satu secara berurutan ya. Satu adalah fitnah dengan ancaman hukuman 3 tahun. Kemudian 2 adalah pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 9 bulan. Yang ketiga adalah pasal mengedit seolah-olah itu menjadi dokumen yang otentik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan kemudian pasal 32 ayat 1 yang kita bicarakan yaitu melakukan merusak, menambah, mengurangi dokumen milik orang lain atau milik publik dengan ancaman hukuman 8 tahun. Nah pertama ya, kita bicara tentang sebuah rasionalitas ketika ada ancaman hukuman. Core bisnis dari kasus ini adalah ada orang yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan difasilitasi oleh KUHP. Dengan fasilitas ancaman hukuman 3 tahun dan kemudian 9 bulan untuk pencemaran nama baik. Tapi yang perlu dipahami adalah untuk fitnah itu ada kesempatan bagi yang dituduh atau didakwa untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya tidak fitnah. Karena itu kita mengatakan nggak bisa Anda kemudian menuding orang fitnah tetapi tidak pernah ada pembuktian bahwa ijazah itu palsu atau asli. Itu satu soal. Tapi yang jadi masalah adalah ketika semua rakyat di Republik ini berbicara tentang fitnah, pencemaran nama baik, logikanya melompat. Tiba-tiba ada edit dokumen, ada manipulasi dokumen dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Dan itu di-entertain dalam tanda kutip ya, saya katakan. Nah sekarang kalau kita kembali kepada pasal 32 ayat 1. Kita bicara sebuah rasionalitas pemidanaan. Coba tampilkan pasal itu. Apakah kemudian itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa? Ya, Oke. Upload. Saya bacakan biar tidak membuang waktu. Kalau udah nanti langsung ditampilkan aja ya. Oke. Nanti ditampilkan. Pasal 32, setiap orang, ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, itu biasa ya. Atau melawan hukum dengan cara apapun, perbuatannya adalah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tuh, tampilkan. Nah, saya berdiri aja. Boleh, silakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, dan ataunya ada di mana? Dan ataunya ada di informasi elektronik dan dokumen elektronik gitu ya, dan ataunya. Tapi kalau kita lihat koma-koma ini seperti perbuatan yang akumulatif. Kalau seandainya tidak akumulatif berarti formulasi pasal ini keliru. Yang kedua adalah, saya baca 2 dan 3 biar ada satu kesatuan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kurang lebih sama ya, perbuatan mentransfer atau transmisi. Ini 12 tahun semua nih ya? Ini yang 8 tahun. Oke. Kemudian terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Kemudian yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pertanyaan kita adalah rasionalitas kita. Ada nggak
Mas Roy Dr. Tifa melakukan perbuatan ini. Sehingga bahwa dokumen yang tadinya rahasia kemudian bisa accessible kepada publik. Atau yang tadinya dokumen itu utuh jadi rusak. Kan kita pakai rasionalitas saja. Makanya kami pada waktu pra-peradilan menantang. Silakan hadirkan saksi dan ahli yang mampu menerangkan bukan benar dan tidaknya tindakan, tetapi ada minimal 2 alat bukti yang cukup, yang memadai untuk diterapkannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan unfortunately nggak ada mereka hadirkan satu pun saksi. Yang ada ahli, tapi ahlinya ahli kitab undang-undang hukum acara pidana, ahli pidana, yang juga tidak bisa menjelaskan soal ini. Jadi kalau kita bicara tentang rasionalitas, it doesn't make sense. Bayangkan, kalau begitu caranya, maka orang-orang yang kemudian melakukan penelitian dan lain sebagainya mudah sekali dikriminalkan. Dan jangan lupa, di forum ini saya ingatkan bahwa rakyat bersuara itu menjadi satu acuan untuk mendakwa Dr. Tifa. Acara tanggal 22 April. Ya. Ya. Dan ini bayangkan. Dan ini tanggung tidak jawabnya seharusnya kemana? terjadi. Kami Tidak sudah seharusnya melakukan terjadi. Kenapa saya keberatan katakan soal tidak itu? seharusnya terjadi? Karena Dua hal, seharusnya tiga dilakukan hal, ya. proses lewat Dewan Pers. Satu, kita berdebat di sini sudah ada perimbangan. Gak mungkin Aiman cuma mengundang kita. Sehingga apapun yang saya katakan bisa dibantah oleh lawyer Jokowi atau siapapun yang terafiliasi dengan Jokowi. Kan begitu. Karena itu kalau kita bicara tentang hak jawab itu sudah suddenly hak jawabnya. Kalaupun Anda tidak suka dengan apa yang terjadi, Anda bisa melakukan yang namanya komplain mekanisme Lewat kepada Dewan Pers. yang bersangkutan. Enggak, belum hak jawab. Di acara tersebut. Iya, Oke, hak jawab. betul. Kalau misalnya Aiman tidak mau memberikan hak jawab tersebut, salah berarti. Katakanlah misalnya hak jawabnya diminta pada next season, itu soal lain. Nah yang ketiga, yang bisa dilakukan adalah komplain mekanisme kepada Dewan Pers. Itu tidak dilakukan. Jumping up saja, dilaporkan dan kemudian menjadi fakta atau menjadi link untuk memidanakan seseorang. Coba lihat misalnya, pasal 35 nanti diinikan lagi. Karena itu, kita mengatakan, kita menantang, ada nggak saksi yang melihat ya, baru melihat benar atau tidaknya, bahwa Mas Roy mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, ya, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Pertanyaannya, ada nggak saksi yang melihat itu? Iya, ada nggak saksi yang melihat itu? Dan ketika kita... Sebentar, saya tanya boleh? Iya. Saya jawab. Boleh jawaban singkat saja, Prof. Firmanto, ada nggak saksi yang melihat itu? Bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa melakukan pengubahan dokumen digital tadi? Tes. Selamat malam. Ya, salah satunya Mas Roy. Saksi satunya Mas Roy? Iya dong, karena dia yang menyatakan ijazah Oke. Pak Jokowi palsu. Loh, bukan. Oke. Kan gitu. Maksudnya pasal ini dibuat untuk apa? Tahu nggak, Prof? Enggak, saya Ini nggak tuh mau- untuk hacker. Saya nggak mau mengomentari, makanya Loh, tadi iya. saya senyum-senyum aja. Karena kenapa? Makanya. Apa yang sudah disampaikan semua prejudis ini kan sudah dibantah dalam putusan Prapit kemarin. Pra-peradilan kemarin. Sudah ditolak semua. Sehingga dikatakan Itu nggak benar, itu nggak Anda benar. gunakan Itu aja nggak benar. sidang untuk hak Anda dan itu dibolehkan. Jadi saya pikir gini, kenapa dari tadi saya mencermati aja? Karena yang dibahas ini sudah lampau. Ini yang pra-peradilan kedua kemarin ini? Iya. Sudah dibahas dan kemudian Mas Roy kalah. gitu. Tersangkanya dipertanyakan kan kemarin belum kita masuk ini kan. Gini ya, begini. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kemarin itu hakim sesungguhnya sudah membuat hukum mengatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak pengajuan permohonan review terhadap penetapan tersangka ditolak kan gitu. Artinya malah sampai ada beberapa kata yang mungkin saya nggak usah sampaikan lah. Yang intinya penyalahgunaan Prapit kira-kira gitu. Jadi saya pikir Oleh hakim ini? oleh hakim Disebutkan itu? disebutkan. Jadi menurut saya tolonglah, kita kan di sini kan disaksikan oleh publik. Kita skip aja nih. Tadi kan agendanya adu bukti, itu lebih menarik. Tapi kalau kita bahas lagi mengenai penetapan tersangka pasal demi pasal, siapapun ahlinya Akan kan nanti berbeda. akan dilihat nanti di persidangan. Oke. Kata disampaikan oleh hakim demikian. Jadi saya pikir Oke. saya saya- menghargai rekan saya harus refli, tetapi dilanjutkan. saya juga tidak mau lantas terus disajikan seperti ini.
Oke. Pengaiman. Oke. Ya, Tapi intinya bahwa ada saksi itu, ada salah satu adalah Mas Roy. Oke, silakan. Kayak gini, saya lanjutkan ya. Itu salah. Ini. Saya kok malah jadikan saksi Ya. nih. Ini. Setelah ini baru kita Ya. pembuktian. Ya, makanya saya- Otaknya udah terbalik. makanya kan Gini. beliau-beliau ini menyatakan Gini. dialah segalanya. Tidak ada yang benar kecuali dirinya. Kan itu nih, kan mau dipertontonkan seperti itu. Jadi saya tidak mau terjebak di situ. Jadi saya pikir Oke. kalau kita membahas yang lain, oke ini udah berapa sesi nih Oke, bicara ya. dan Oke. nggak selesai-selesai dan terakhir Ya. dalam putusan Prapit ditolak. Oke. Oke. Ya, Selesai. Man, saya biar saya Oke, jelas. Sebelumnya saya tambahkan Gini ya, dikit. sebentar dong. Ini kan saya masih berdiri di sini. Silakan. Gimana? Jadi kalau kita mau berdebat ya, berdebatlah adu argumentasi. Argumentasi Anda apa? Ya. Jangan hanya kemudian membantah hal-hal yang tidak relevan. Hal-hal Argumentasi saya yang sifatnya tidak argumentatif, adalah ya kan? Prapit sudah menolak. Nah, itu kan bukan argumentasi. Loh, bukan dong. Loh, itu hanya sekedar mengatakan Prapit sudah argumentasi menolak. Anda saya- tahu nggak isi jawab Anda Prapit itu katakan apa? tidak seperti itu, Ya kan itu pendapat saya. Oke, ya udah, it's okay. Saya loh, mau jangan- jelaskan jangan kepada Anda yang tidak membaca. Ya, oke. Jangan ya. semuanya Anda Nggak, seperti itu, nggak boleh. Saya mau jelaskan nggak kepada boleh. Anda ya. Jadi gini, Man ya. Ya, oke. Kita Sampaikan harus aja membedakan pandangan Anda, antara pokok jangan melarang perkara saya, dan gitu. Prapit. Oke? Dalam Prapit itu kita tidak mempermasalahkan apakah tindakan ini benar atau tidak. Kita baru menantang apakah ada orang yang bisa menjadi saksi dan ahli yang menerangkan bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan di sini. Kami pada waktu Prapit itu mengeluarkan atau ada 4 saksi kami, ya. 4 saksi tersebut kami tanyakan kepada mereka pada waktu memberikan keterangan saksi apakah ditanya mengenai pasal 32 ayat 1. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Mereka mostly bicara tentang ijazah palsu Jokowi dan kemudian bicara tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nggak ada. 32 ayat 1 dan 35 ini jumping up. Itu faktanya. Nah, lalu kami juga menantang ahli. Ada nggak ahli yang bisa menerangkan sebuah proses yang kemudian bisa dikategorikan bahwa Mas Roy melakukan tindakan-tindakan ini. Dan dikaitkan dengan pasal 3. Bahwa dokumen yang bersifat rahasia itu menjadi dapat diakses, accessible. Jadinya, pertanyaan saya adalah, misalnya untuk dokumennya Dian Sandi. Kita bisa nggak mengakses dokumen Dian Sandi itu dari awal? Dari awal kita bisa mengaksesnya kok. Bukan dokumen rahasia, lalu kemudian dikutak-katik Mas Roy jadi accessible atau rusak. Kan nggak begitu. Jadi kalau kita menegakkan hukum nggak pakai rasio, ya susah. Ya kan, pokoknya. Oke, apalagi kalau saya menunjukkan pasal 35, itu nggak masuk akal. Pasal 35. Nah, ini ya, kalau dibilang ini perdebatan lama, belum bro. Kan belum masuk pokok perkara. Kemarin itu kita ditolak itu bukan pada substansinya. Tantangan kita tuh nggak dijawab sama hakim. Hakim menjawab apa? Hakim menjawab dengan prejudice. Apa? Ini tidak relevan. Harusnya Prapit ini diajukan ketika penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025. Kalau kita bicara hukum itu hak. Kalau itu misal hak kita mau gunakan tanggal 7 November kayak atau sekarang kayak sepanjang dibolehkan oleh hukum ya nggak ada masalah. Apalagi kemudian seorang hakim mengatakan bahwa ini menunda-nunda pokok perkara. Ini menyalahgunakan Prapit dan lain sebagainya. Betul. Itu bukan pertimbangan hukum, Betul. itu prejudice yang seharusnya tidak boleh dibuat oleh seorang hakim. Hakim itu harus jelas clear, Anda salah, Anda benar, terbukti tidak terbukti. Kalau kemudian Anda membuat sebuah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada bukti persidangan, itu namanya sontoloyo. Iya. Nah, perkara kemudian soal ditolak, udahlah kita paham lah yang namanya success story Prapit itu memang tidak banyak. Oke, dia menantang kita masuk pada tahap persidangan. Nanti kita juga buktikan itu tahap aja. persidangan. Betul. Bro, saya lagi ngomong bro, nanti saya kasih kesempatan ya. Silakan. Saya boleh juga bicara. Karena itu saya katakan perdebatan kita ini belum akan selesai. Jangan dibilang yang dulu. Karena secara faktanya adalah bahwa baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sudah clear. Yaitu didakwa dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Ada 4 kategorinya. Fitnah, pencemaran nama baik, kemudian edit dokumen sehingga rusak dengan tidak bisa terbuka buat publik, dan kemudian edit dokumen sehingga yang tadinya tidak otentik menjadi otentik. Nah,
Ke dalam 4 hal itulah kami berkepentingan untuk diperdebatkan tidak hanya di pengadilan tapi juga di publik. Ngapain kita berdebat bukunya Rismond? Nggak ada gunanya bagi kami. Iya kan? Yang punya gunanya bagi kami adalah kami harus menjawab 4 dakwaan ini. Itulah guna bagi kami untuk datang saya sini. jawab nih. Tidak hanya Perdebatan kepada hukum ya, penting, tidak hanya kepada buku ini, juga penting. Kepada tidak hanya kepada pengadilan tapi juga kepada rakyat Indonesia. Itu yang ingin saya katakan. Makasih. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Tapi yang ini udah stop. Nggak lucu lagi kalau dibahas ini. Oke. Nanti dibilang bukunya nggak penting. Bukan. Kalau yang ini udah nggak lucu karena private kan sudah ditolak. Oke, nggak apa. Tapi kan seperti tadi ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ketika bicara argumentasi maka harus dibalas dengan argumentasi. Nggak apa-apa. Seperti juga nanti tentu buku. Bung Rismond punya argumentasi juga harus dibalas dengan argumentasi. Siap, Mas Roy, ya? Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau tampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismond mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismond itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian jadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak tanya kan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismond ini, nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Saya jelasin sedikit ya. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara, udah JPU dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu sehingga kita bahas apa biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa biar jelas pemirsanya biar juga masyarakat tahu sehingga tidak ada twist-twist lagi karena persidangan ini persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak gitu loh. Nah kalau kita masuk ke materi itu maka hari ini kita bertanya apa kepalsuannya. Jadi jangan kemana-mana. Saya pikir itu, Mas. Oke, baik. Sementara ini memang masalah negara, memang betul. Tetapi kan masalahnya ijazah ini adalah ijazah milik mantan presiden, yang mana itu ijazah publik. Jadi dikatakan di situ adalah rahasia, sudah tidak rahasia lagi. Bahkan sudah pernah di persidangan informasi KIP, informasi Komisi Informasi Publik. Bahkan saya ikut karena saya juga sebagai pengacaranya Bonatua, ya kan? Itu bahkan bukan cuma palsu saja, tidak ada. Ijazah itu apanya tidak ada? Ijazah itu tidak ada. Ya nggak ada. Saya boleh tanggapin ya? Boleh. Nggak, sebentar. Ijazahnya nggak ada maksudnya? Bonatua dengan beberapa kali sidang KIP meminta sebagai saksi, kemudian kan ada fotokopinya. Ya, tapi faktanya tidak ditunjukkan, ya kan? Bahkan di Sebentar, ini kan yang diminta KPU kan? Bukan KPU diundang. KPU kan nggak nyimpan yang Setahu asli. saya Bonatua sudah mencabut ya kan? gugatannya. Dan itu dihadirkan untuk membawa bukti-bukti. Oke. Mereka dihadirkan itu tidak dibawa bukti-bukti itu dan tidak ada. Bahkan yang seharusnya disimpan di arsip nasional pun juga tidak ada. Sebentar. Ini kan fotokopiannya kan? Fotokopi karena Yang KPU kan yang dilegalisir kan? betul. Iya. Ini kan yang itu yang disimpan oleh KPU biasanya. Pada waktu persidangan ini kan dikonfirmasi. Oke. Yang bersangkutan bahkan UGM pun tidak membawa dan tidak menunjukkan dokumen-dokumen itu. Hanya menarasikan aja bahwa Jokowi pernah kuliah, Jokowi. Oke. Selama ini pernah nggak melihat bahwa menunjukkan walaupun fotokopi ijazah tidak pernah UGM. Jadi ini kan untuk apa ya? Kebutuhan mata kan? Artinya apa ya? Apa yang ada di benak Anda di situ? UGM pun tidak pernah menunjukkan fotokopiannya. Persidangan yang berkali-kali itu, Bonatua menyimpulkan ijazahnya tidak ada.
Bahkan di arsip yang seharusnya disimpan, yang Oke, namanya di identitas kampusnya, itu arsip. pun tidak tersimpan di sana. Andri itu biasanya menyimpan ijazah Harusnya demikian. Asli? Atau legalisir? Iya, aslinya juga harus disimpan di sana. Saya baru tahu, ijazah saya jadi ada di Andri juga gitu. Bukan, kalau pejabat publik apalagi Kalau presiden, dia pejabat itu publik. legalisasi. Oh, oke. Ini kan masalah ini pejabat publik, Oke. ya kan? Semua itu masuk dalam sejarah karena presiden. Jadi semua presiden dokumennya sampai mungkin Ya, akte kelahirannya juga sampai di sini. sidang itu pun fotokopinya aja Andri nggak punya. Oke. Itu bahkan ada undang-undang yang menyatakan Boleh. karena tidak tersimpan. Nanti saya berikan sebentar. Sebentar, ya kan? Oleh sebab itu kita menyinggung, Bang Refli tadi menyinggung undang pasal 32 itu karena disinggung oleh Jamada sebelumnya. Jadi nggak bisa bilang ini adalah sudah lewat dan lain. Karena Pak Jamada, Prof Jamada ini mengatakan bahwa pasal 32 itu maka di counter. Ya kan? Ini terbukti dari awal banyak ketidakberesan. Bahkan di persidangan pun, di dakwaan pun itu juga terlihat banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan. Banyak ketidakberesan, termasuk juga nanti dibahas terkait dengan apa yang dianggap asli oleh Bung Rismon dan juga apa yang kemudian dari argumentasi Iya. Bung Roy dan kawan-kawan. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya segera kembali sesaat lagi.